Kisah diawali diperlihatkan anak perempuan yang bernama Cici mau dimangsa oleh iblis. Lalu Cici berkata, "Hei para iblis, jangan ganggu aku. Kalau kamu ganggu aku, Kerasakti pasti akan membunuh kalian." Lalu para iblis tersebut menjawab, "Kerasakti itu hanya legenda, tidak nyata. Jadi kamu jangan bermimpi." Lalu iblis itu lanjut mau menerkam Cici, dan Cici pun berlari ketakutan sehingga dia jatuh dan tangan Cici terluka. Ajaibnya, tanpa Cici sengaja darah tangan Cici terhisap oleh semacam bunga dan membuka lubang besar. Lalu Cici jatuh ke lubang tersebut. Lalu Cici pun pingsan dan disusul oleh iblis-iblis itu. Ketika Cici kembali mau dimangsa iblis-iblis itu, terdengarlah suara dari kegelapan. Saat iblis itu mencari sumber suara, keluarlah Sun Wukong dari kegelapan. Seketika iblis itu langsung sujud-sujud memohon ampun kepada Sun Wukong agar tidak dibunuh. Akan tetapi iblis itu sadar dan langsung berdiri, "Hei Wukong, saya tidak takut. Kamu dengan kondisi kamu dirantai, bagaimana kamu mau menyentuh saya? Hahaha." Disitulah Sun Wukong murka lalu menyerang iblis itu. Akan tetapi Wukong tidak bisa menyentuh iblis itu dikarenakan tangan dan kakinya Sun Wukong dirantai. Lanjutlah kok udah salah sih baru pertama. Lanjutlah si iblis itu mau menerkam Cici yang sudah sadar dari pingsan. Lalu Cici ngesot mundur ketakutan, dan ajaibnya lagi tanpa Cici sengaja, tangannya yang terluka menyentuh batu yang merupakan batu gembok rantai yang di tubuh Wukong. Seketika rantai-rantai di tubuh Wukong terlepas dan Wukong pun langsung menghajar iblis itu. Lalu Wukong dan Cici keluarlah dari Gunung Fuji kalau nggak salah. Lanjut adegan beralih di Istana Naga Putih. Diperlihatkan pelayan Seksoy mengantarkan minuman ke Raja Naga Putih. Lalu pelayan itu berkata, "Jangan melihat terus istana naga yang sudah hancur, Tuan. Mending lihat saya dan kita berasolole." Raja Naga Putih pun memandang pelayan itu dengan sinis lalu tersenyum dan menghampiri pelayan tersebut, dan tiba-tiba, "Mam, kau udah tahu rajanya licik, sadis, dan jahat. Kok ia diajak berasolole? Mending ngajak saya. Hehehehe." Lanjut usut punya usut. Klan naga dulu dibantai oleh Wukong dan menghancurkan istana naga. Saat Wukong ngamuk di istana langit, jadi Raja Naga Putih memiliki dendam dan berambisi membunuh Wukong. Oh alah. Lanjut, datanglah bawahan Raja Naga Putih yang melaporkan bahwa Gunung Fuji runtuh, yang artinya Sun Wukong bebas dari hukuman dewa. Terlihat Raja Naga senang mendengarnya karena ia sudah menunggu Wukong ratusan tahun keluar dari Gunung Fuji tersebut untuk membunuh Wukong. Adegan beralih terlihat Wukong sampai di kampung siluman bersama Cici. Lanjut, Wukong terheran-heran melihat keadaan kampung tersebut dikarenakan
Saat Wukong melintasi kampung tersebut, terlihat ada 2 mayat siluman tergantung di gerbang pintu masuk kampung. Singkatnya, Wukong dan Cici masuk di kampung tersebut, lalu Wukong mendatangi kerumunan para siluman, yang ternyata ada hukuman penggal kepala bagi yang tidak menurut kepada siluman naga putih. Lanjut, di situ Wukong dan Cici bertemu sobat karibnya, yaitu siluman kerbau. Lalu Wukong dibuat tak sadarkan diri oleh siluman kerbau, dan entah apa tujuannya. Singkat cerita, terlihat Cici dijamu makanan yang sangat banyak oleh siluman kerbau. Tak lama dari itu Wukong sadar dari pingsannya dan langsung melahap makanan yang disediakan siluman kerbau. Lalu siluman kerbau menanyakan apa tujuan Wukong selanjutnya. Setelah keluar dari Gunung Fuji, Wukong pun menjawab, "Saya akan mengembalikan kehormatan para siluman dan akan menyerang istana naga putih." Lalu siluman kerbau menghalangi niat Wukong. Karena sudah cukup 100 tahun yang lalu saja Wukong ngobrak-ngabrik istana langit dan imbasnya ke para siluman. Lanjut, siluman kerbau mengingatkan Wukong, "Jika kamu masih ingin menyerang istana naga putih, saya tidak akan tinggal diam." Lanjut, dan inilah yang terjadi. Ketika Wukong terpojok, datanglah Cici untuk melerai siluman kerbau, dan Wukong pun langsung kabur karena ia sadar jika ia tidak memiliki tongkat sakti, ia tidak akan mampu melawan kelompok siluman kerbau tersebut. Adegan beralih ke istana naga yang terlihat penasehat naga putih menjelaskan fungsi bunga matahari yang menyala tersebut. Lanjut, kegunaan dari benda tersebut bisa mengeluarkan semacam mahkota. Jika dipakai kepada siluman, maka siluman itu bisa dikendalikan dari jarak jauh. Tapi itu cuma bisa dibuka dengan tetesan darah suci keturunan penghuni istana langit. Setelah penasehat menjelaskan semua, tiba-tiba siluman naga putih langsung membunuh penasehat tersebut. Dan entah apa maksudnya, orang nggak salah apa-apa kok dibunuh. Lanjut ke Sun Wukong dan Cici terlihat pulang ke tempat asal Wukong untuk mengambil tongkat sakti yang disegel oleh dewa. Sampainya di dalam goa asal Wukong, Cici terheran-heran melihat keindahan goa asal Wukong tersebut. Lanjut dengan Wukong yang langsung mencabut tongkat tersebut. Akan tetapi Wukong tidak sanggup mencabut tongkat tersebut. Lalu Wukong dikagetkan dengan kemunculan naga hitam yang menjaga tongkat tersebut. Wukong pun dengan gagahnya bertanya, "Kenapa kamu ada di istanaku?" Naga hitam menjawab, "Kamu diam saja karena lemah. Jika kamu ingin tongkat itu, langkahi dulu nyawa saya." Lalu Wukong pun kalah dalam perkelahian itu. Saat Wukong terpojok, lagi-lagi darah Cici tiba-tiba terbang terhisap energi tongkat sakti. Lalu tongkat itu terbang menghampiri Wukong, dan Wukong pun dengan mudahnya langsung bisa mengalahkan naga hitam tersebut. Lalu adegan beralih ke kelompok siluman kerbau. Terlihat anak siluman kerbau akan dipenggal oleh bawahan naga putih. Dengan gercepnya siluman kerbau mencegahnya, lalu ia berkata, "Walaupun anak ini salah, tapi aku mohon jangan, saya saja yang menggantikan." Lalu ketika siluman kerbau mau dipenggal, datanglah Wukong menyelamatkannya.
ketika Wukong akan membunuh bawahan naga putih siluman, kerbau mencegahnya lalu pergi. Lanjut di istana naga putih, terlihat naga hitam melapor bahwa tongkat sakti sudah diambil Wukong yang dibantu oleh darah anak kecil. Lalu naga putih terdiam dan sadar bahwa yang dia cari untuk membuka jimat pengendali siluman adalah anak kecil itu. Naga putih pun langsung memerintahkan naga hitam untuk menculik anak itu hidup-hidup. Singkat cerita, anak itu atau Cici sudah di istana naga putih, lalu diambil darahnya. Alhasil keluarlah semacam mahkota dari jimat itu yang langsung dikendalikan oleh naga putih, terbang ke bumi lalu menempel di kepala Wukong. Jadi gini bro, tujuan naga putih itu ingin Wukong dibenci para siluman. Jadi naga putih mengendalikan Wukong untuk membunuh siluman di bumi. Lanjut, singkat cerita, Wukong tahu bahwa ini semua ulah naga putih, lalu dihancurkanlah mahkota di kepala Wukong dengan putri kipas. Dan Wukong pun datang ke tempat istana naga dengan emosi tingkat provinsi. Lanjut, Wukong pun sampai di istana naga lalu gelut dengan naga putih. Tapi sayangnya Wukong kalah dengan naga putih dan naga putih membunuh Cici sambil berkata, "Begitulah rasanya Wukong, orang yang kita cintai dibunuh." Disitulah Wukong sangat murka, lalu mata, pantat, dan bulu Wukong menyala dan berubahlah Wukong memakai skin elit. Lalu bertarunglah Wukong dengan naga putih dengan dahsyatnya. Singkatnya, Wukong berhasil mengalahkan naga putih dan film pun tamat. Terima kasih sudah mau menonton film rangkuman saya yang sederhana ini. Selamat bertemu kembali di video berikutnya bro. Assalamualaikum.